Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Ngopi. ngobrolin apa sih? Nah, jadi buat yang belum tahu ngopi itu apa, ngopi itu adalah podcast ala-ala Insan Cendekia Aceh Timur buat ngepromosiin sekolah dan ngundang orang-orang hebat. Dan hari ini bakalan ada hari podcast yang spesial nih. Siapa yang diundang, Bo? Nah, jadi di sini kita bakal ngundang nih salah satu peserta SNPDB yang ikut open house ke Insan Cendekia Aceh Timur. Untuk apa sih? Nah, untuk berbagi tanggapan tentang sekolah ini. Oke, sebelumnya kenalin nih, saya Fahid Madifiki selaku pengurus OSIM di Manici Aceh Timur. Saya Muhammad Daniel selaku perangkat OSIM Insan Cendekia Aceh Timur. Langsung undang aja lah tamunya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi langsung aja nih kita panggilkan tamu undangan kita. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu nggak dari sebelah kirinya? Adik sebelah kiri namanya siapa? Nama panjang mah Puja Alia Kansa. Biasanya dipanggil Puja. Fuja. Kalau misalkan yang kanan? Putri Maulida biasa dipanggil Putri. Oke, berarti nanti kita ngobrol-ngobrolnya yang kiri kami panggil Fuja, yang kanan kami panggil Putri ya. Oke. Sebenarnya udah kenal kami berdua kan? Udah. Oke, kami saya Fahid, kalian boleh manggil Fahid ataupun terserah lah, opsional. Dan ini Bang Daniel. Nah, terus pertanyaan kami nih yang pertama, kalian tahu Manici dari mana gitu? Apa dari sosial media atau dari spanduk yang tersebar, dari banner-banner di jalan atau gimana? Atau dari teman-teman kalian atau dari alumni-alumninya mungkin? Ya dari media sosial. Dari media sosial ada juga teman-teman yang ada abang kakaknya di sini. Jadi dia sebar informasi tentang Manici. Berarti informasi yang Humas berikan untuk SNPDB Manici alhamdulillah berhasil nih. Ya. Berarti Humas nih Berhasil lah untuk berhasil lah nyebarin ya. buat nyebarin Terus semua sosialisasinya. kenapa gitu kalian pengen masuk Manici? Kan masih banyak gitu sekolah-sekolah yang Alasannya gitu, alasan bagus di motivasi luar sana kalian gitu. tuh masuk Manici itu apa? Sedangkan masih banyak gitu yang memang sekolah-sekolah lebih gitu. Tertarik di sini mau cari pengalaman baru. berarti kayak lebih ke, tau gak sih Nil, yang cita-cita Habibie pengen pelajar muslim yang ikut Olimpiade Internasional. Nah itu kan yang kayak itu ya. jawaban Fuja tadi. Jadi kayak kalau bisa tuh pelajar-pelajar muslim yang ikut Olimpiade Internasional, jangan orang-orang yang non muslim gitu ya. Ini kita bukan merendahkan agama lain lah, tapi kayak kita secara internal nih, secara orang muslim, pelajar muslim gitu kan, kayak mana caranya ya kita harus bisa bersaing dengan mereka. Nah, B.J. Habibie itulah mencetuskan buat ngewadahi dengan sebuah madrasah namanya Manici. Nah, Manici itu kan sekarang ada berapa, Po? Ada 24. Empat. Ada 24 seperti Berarti itu. satu provinsi ada satu ya? Ya. Nah, kebetulan orang ini ngedaftar di salah satu Manici yang ada di Indonesia, tepatnya di Aceh. Manici Aceh Timur. Nah, kalau boleh tahu kalian asalnya dari mana ya? Dari Bedawarayu. Kalau Putri? Bedawarayu. Berarti kalian Satu satu daerah ya? Ya. Terus apa yang kalian incar gitu masuk Manici? Kan sebelumnya, kalau boleh tahu kalian dari alumni mana? Dari asal mana gitu, sekolah mana? Al-Muslimun. Al-Muslimun, Putri Al-Muslimun juga ya. Terus, Al-Muslimun itu kan setahu kami ya kan masih di sekitaran wilayah Manici juga gitu kan. Setahu kami kan boarding. Nah, apa gitu alasan kalian pengen masuk ke Manici gitu? Apa kalian pengen lebih fokus ke dunia akademik atau emang karena apa gitu? Karena mau cari pengalaman baru. Pengalaman baru Tinggal ya. di sini. Berarti sesuai lah ya, kayak yang kita cerita tadi. Jadi kayak mungkin nanti orang ini kan dengan basic pesantren yang kuat, jadi pelajar muslim, terus orang ini di Manici nanti dengan diwadahi akademik yang bagus, insya Allah ya mungkin cita-cita Habibie terwakilkan Bisa nanti ya, tercapai gitu ya. Apalagi cita-cita Bapak Soekarno tuh, berikan saya 10 pemuda maka akan saya goncangkan dunia gitu kan. Nah dulu Habibie udah goncangin dunia, mungkin nanti ini salah satu pemudi-pemudi yang bakalan goncangin dunia ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah terus apa gitu goals kalian buat masuk IC gitu, tujuan kalian, misal kayak mungkin Olimpiade ataupun kalian mau ngincer apa gitu masuk Manici, kan pasti ada targetnya gitu. Kan karena Insan Cendekia kan ya mungkin banyak lah yang udah berprestasi gitu. Jadi mungkin apa kalian tujuan dari masuk Manici ini emang mau ngincer
prestasi-prestasi ataupun mau ngincer hal yang lain gitu di Manice ini. Nah, contohnya pun kayak kami nih ya, kami masuk Manice dan udah jadi siswa selama 2 tahun. Kami tuh pengen masuk Manice gara-gara pengen ngincer kampus favorit di Indonesia, karena emang alumni-alumni di sini tuh udah banyak tuh yang tembus ke ITB, UGM, dan yang tembus ada yang juga keluar negeri. keluar kayak di negeri. Mesir, Mesir, Al-Azhar. Al-Azhar, terus ada yang ke Turki kan, dan itu pun udah kayak hal yang biasa dan tergantung usaha si siswanya tersebut. Dan banyak juga mungkin ya kalau misalkan nggak dikasih sama orang tuanya gitu, misalkan ya kayak kita lah, mungkin kita yang agak strict parent yang dijaga ketat gitu, makanya dimasukkan Manice gitu kan, yang diawasi juga dengan ketat. Mungkin ya lulus di univ favorit juga walaupun di provinsi-provinsinya gitu. Kayak kan banyak juga tuh alumni kita di USK, di USU, di UNS. Nah, tujuan kalian tuh apa gitu masuk Manice? Iya, tujuannya buat ngejar kampus. Ngejar kampus, berarti nggak salah lah ya milih Manice ini ya. Terus tadi kan ada open house tuh, apa gitu yang kalian dapetin dari open house Manice di spesial hari ini gitu? Karena gini, karena tadi kami tuh nggak nonton di open house tuh ngapain aja. Jadi juga kami pengen tahu nih, apa aja di open house tuh ngapain aja kalian. Apa yang didapetin dari kalian mengikuti kegiatan open house itu? Ya, kami dapat persembahan dari Manice rapat IGLN, habis itu tentang kata-kata sambutan dari pimpinan, dari guru-guru di situ, tentang motivasinya di Manice juga, pendaftarannya. Terus apa gitu pendapat kalian ngelihat pendapat. Manice pertama kali? Abis ngeliat Jujur nih ya, abis ngeliat sebelum kalian kalian itu kan kasih Manice. jawaban kalian, menurut kami Manice itu sekolah yang punya fasilitas yang Banyak. mumpuni gitu kan, difasilitasi sama pemerintah itu kan bagus gitu. Nah, apa pendapat kalian gitu pertama kali lihat Manice? Bagus sih, kayak gede-gede gitu Bangunannya. Ya, minusnya cuma jalan. Oh, mungkin jalannya bisa jadi alasan kita untuk membenahi lagi ya Manice ke depan ya. Kita laporkan lagi nanti ke Sarprasnya ya. Nah, ada nggak nih kalimat sama harapan kalian buat Mang Ihsan Cendekia Aceh Timur nih? Manice dengan visi-misi yang berkualitas membuat kami tertarik untuk masuk ke Manice, dan juga salah satunya pertukaran pelajar alumni yang diekspor Amerika. Nah, karena alasan itu juga kami semakin yakin dan tertarik untuk masuk Manice. Kami berharap semoga Manice bisa terima kami. Lumayan cocok lah ya. Tapi kami berharap lah ya, semoga kalian lolos di Manice, nanti kita belajar sama-sama di Manice, dan kalian pun nanti mungkin kita bisa duduk sama-sama lagi lah ya, Di podcast ini. forum ini. Tapi nanti mungkin kalian sebagai salah satu siswa, mungkin siswi pertukaran pelajar ke Amerika sesuai dengan kalian harapin ya, ataupun mungkin prestasi lainnya ya, kami aminkan juga lah doa kalian ya, sama-sama membenahi nama Manice Cendekia. Sebelumnya nih, sebelum kita tutup podcastnya nih, kalian penonton kayaknya ada yang kepo nih sama Instagram kalian, boleh lah di spill IG-nya. Puja apa IG-nya? Mahpuja. Kalau Putri? Putri. Dan kalau misalkan kalian kepo, boleh lihat di mana Daniel? Kalau kalian kepo bisa langsung terus ke Instagram di bawah ini ya. Cek aja nanti ya. Oke. Makasih ya, terutama buat kalian yang udah ngelungi waktu buat ngisi podcast kami di hari ini. Jangan lupa buat penonton, kalau misalkan masih mau ngelihat podcast kami ke depannya, pantengin terus channel-channel dan sosial media kami. Dan pantengin terus Instagram Osim Icat Mang Ihsan Cendekia Aceh Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.